Jadi kedua pabrikan ini memiliki pendekatan berbeda, Cak. I've been searching for a piece of me. I've been counting on the hands of time. I love my body, I love my mind, with desires of Kang Bro, sesuai dengan permintaan sampean, akhirnya IWB berhasil mengkomparasikan kedua motor ini dan jelas ini benar-benar pilihan sulit kalau sampai ingin membeli maxi scooter karena keduanya memiliki karakter sosok yang berbeda ternyata, Cak. Nah, IWB akan mengulas lebih kepada desain, Cak, ya, karena kita tahu banyak sekali yang minta ke IWB ya, Cak. IWB tolong komparasi kedua motor NMAX Turbo ya, si Black Cement dengan New PCX. Dan ternyata teman-teman, kalau kita komparasikan head to head seperti ini, maka bisa kita pastikan bahwa kedua motor ini memiliki pendekatan yang berbeda, Cak. Jika kita lihat secara kasat mata begini, saya bisa lihat bagaimana sorot lampu keduanya yang berbeda ya. Dimana PCX itu kelihatan gede, lampunya mekar kiri kanan, termasuk juga bagian DRL-nya yang menjulang. Nah, seperti ini. Dan pada saat kita lihat dari depan, ternyata fix bahwa kedua motor ini memiliki bukan lebarnya ya, lebar berbeda. Jadi kalau kita lihat dari depan nih, Cak, ternyata untuk PCX yang terbaru ini, ternyata fix bahwa PCX yang terbaru ini sedikit lebih lebar. Nah, ini dia, sedikit lebih lebar dari sebelumnya, sedikit lebih lebar. Sementara kalau kita lihat dari sini juga PCX, maka bisa kita pastikan secara lebar bodi, maka PCX ternyata sedikit lebih slim. Jadi lebih slim dibandingkan dengan yang kita gurai mah, Cak. Kok rasip rasanya. Nah, sementara kalau kita lihat turbo ini ternyata dia lebih slim, Cak. Bodinya lebih slim dari depan ini, nggak mekar. Kalau PCX itu mekar, ya. Tapi dia lebih menjulang. Nah, visornya lebih tinggi. Jadi kalau kita lihat gitu ya, pada saat kita standarin begini, maka saya menemukan bagaimana feel bodinya yang ternyata lebih gede kiri kanan ya PCX, sementara untuk NMAX itu lebih slim dan compact. Pencahayaan teman-teman semuanya, saya akan menemukan bahwa sorot lampu dari PCX ini mekar kiri kanan sampai DRL-nya menjulang ke atas ya. Jadi khas Honda lah ya kalau itu mah. Sementara untuk NMAX Turbo ini memiliki aura yang sangat khas banget, ikonik, angker ya. Kita lihat bagaimana sorot lampunya yang minimalis di situ, Cak. Ya. Jadi dia secara DRL saya sama akan menemukan sebuah coretan atau codetan ya di bagian kiri kanannya. Nah, di sini ya, sini, Cak, ini, Cak. Bagian arah sini, Cak, tuh, ya kan? Jadi seperti itu bagian arah sininya, Mas, codetannya. Tengah sini kelihatannya dia kayak hidung gitu ya. Ini sih ciri khasnya dari NMAX Turbo yang memang stand up. Sekarang pun kelihatan dari jauh, saya pasti tahu ini NMAX Turbo. Sementara untuk yang PCX ini mekar, ya, lihat. Dia mekar kiri kanan, dengan mekar. Dan lampu sekarang juga punya ciri khas yang sangat kental dengan lihat bagian arah sininya ya, titiknya di sini. DRL-nya ditarik ke atas. Tapi yang jelas adalah pada saat kita melihat secara detail seperti ini, maka fix body per body, maka kedua motor ini memiliki lebar yang berbeda. Untuk PCX lebih lebar, Cak, lebih mekar kiri kanan. Nah, sekarang pertanyaan lebih big matic look yang mana, Cak IWB? Kalau dari kacamata kita tuh sebenarnya sama-sama big matic look ya, Cak ya, lebih keren. Tapi memang kalau dimensi mekarnya ini, entah kenapa IWB ngerasa Honda kayak berusaha memekarkan ya bodi depannya itu, dan feel-nya ya jadi kayak ala-ala Forza gitu, Cak. Nah, kalau yang NMAX ini memiliki compactnya, kekompakannya ini menggambarkan motor yang orientasinya memang racing look ya. Jadi nggak ingin mekar-mekaran, tapi dia kelihatan garang gitu ya. Sekarang semuanya selera sih, Cak. Nah, sementara untuk area bagian kaki-kakinya, roda-rodanya, nah seperti ini kalau kita lihat dari samping ya, Mas ya. Nah, dari samping sosok dari NMAX Turbo. Nah, mukanya beda pendekatan banget ya. Dimana kalau kita lihat NMAX Turbo ini lebih pesek ya modelnya, lebih ke dalam ya. Bentuknya lebih ke dalam, lebih menukik gitu, Cak. Sementara untuk
Picek menjorok dia, keluar bentuknya. Jadi beda pendekatan. Mana yang enak dilihat ya, IWP serahkan ke sampean ya, supaya sama menyimpulkan sendiri. Tapi yang jelas keduanya memiliki karakteristik desain yang berbeda. Begitu Cak. Nah kemudian untuk bagian fender-fendernya Mas, sama akan menemukan fender dari Picek yang terkesan memang biasa ya. Jadi nggak kayak kelihatan Bigmatic look ya. Jadi dia lebih simple. Sementara kita lihat ternyata desainer Yamaha meracik fender yang tertutup hingga ke depan. Dan fender ini adalah fender yang seolah-olah kayak model X-Max. Jadi gede gitu feelnya Cak. Jadi memang kalau kita perhatikan dari sini berbeda ya. Berotot-berototnya, maka kita bisa simpulkan kaki-kaki bagian depan looksnya lebih berotot. Ya bagian fendernya ya Cak ya, lebih berotot. Namun kalau kita perhatikan di bagian roda-rodanya atau pelek-peleknya, maka kita bisa lihat bagaimana sportinya Picek ya. Jadi nggak biasa, modelnya dia kayak anyaman begitu, dan feel racingnya terasa ya. Jadi bukan racing mungkin, lebih kepada sporty ya mungkin Cak ya, seperti ini. Sementara kalau kita lihat Picek, NMAX Turbo lebih biasa. Jadi memang ini adalah pelek yang sama dengan sebelumnya. Yang itu pun juga sama Cak. Tapi kan memang basisnya udah sporty ya sebelumnya, maka Honda tidak merubah area sana, tetap meracik atau mencangkokkan pelek tersebut sama dengan Yamaha yang lebih pede dengan pelek model ini. Jadi enggak yang biasa. Nah yang menarik adalah ternyata pendekatan dari kedua pabrikan berbeda, di mana posisi untuk rem cakramnya itu berbeda Cak. Rem cakram dari NMAX di sebelah kanan. Nah dan ini satu piston Cak. Sementara kalau kita lihat rem cakram dari Picek itu di kiri. Honda mencangkokkannya sebelah kiri, dan nah dia ada dua piston Cak. Pengeremannya gimana Cak IWP? Pengeremannya sama-sama bagus ya IWP, ngerasa sih bagus ya Cak ya. Cuman memang Picek ini sedikit lebih unggul, lebih pakem ya. Ya memang dua piston beda Cak. Tapi bukan berarti buruk ya NMAX. Ya, rasanya sih kalau kita ngerem dadakan juga sangat oke. Jadi cukup banget. Jadi oke. Jadi keduanya sih sama-sama performanya oke ya untuk pengereman. Ini dia bagian muka-mukanya Cak. Nah seperti ini bagian muka-mukanya. Nah teman-teman kalau kita perhatikan lagi di bagian area, nah ini adalah area bagian ini ya, kontrol panelnya ya, bagian speedometernya. Memang keduanya memiliki karakter yang berbeda ya. Dimana kalau kita lihat NMAX ini lebih luas Cak, ini lebih gede, lebih luas. Seperti ini Mas tuh ya. Nah untuk speedometernya, bagian area stang covernya seperti ini. Sementara kalau kita lihat Picek seperti itu. Sama-sama mewah Cak. Kalau kita lihat memang kemewahan dari Picek ini transpose banget dari cover stangnya, kita nggak bisa pungkiri Cak. Nah tapi speedometernya dari kacamata IWP memang terkesan terlalu biasa Cak. Jadi kalau kita lihat dari cover stang sini, IWP vote untuk yang Picek sih Cak. Sementara untuk bagian NMAX, IWP paling suka tapi di bagian speedometernya. Bener-bener keren, kelihatan mahal gitu ya kalau kita hidupin ininya Cak. Apa namanya, lihat nih tuh. Jadi terang gitu ya teman-teman semuanya. Sama-sama Iconex sih, sorry. Ini roasting satunya Iconex. Kalau kita lihat displaynya tuh kayak lebih gamblang NMAX ya Cak, kalau display speedometernya. Nah kalau kita lihat dari jauh seperti itu tuh ya. Tapi cover stangnya ini cakep nih, yang Picek nih. Dia kelihatan kayak Forza banget stangnya. Tapi memang terkesan biasa sih cover stangnya untuk yang NMAX Turbo. Ini lebih mewah gitu ya kelihatannya. Tapi untuk speedometer ini terlalu biasa speedometernya Picek nih. Terlalu biasa. Jadi kalau yang NMAX itu mewah banget Cak. Kelihatan mahal gitu ya. Nah gitu Cak ya. Jadi dilihat mata juga enak ya, kontrol atau maksudnya displaynya. Nah kalau dari belakang seperti ini Mas ya. Nah untuk bagian belakang Cak sama ya, bersama nanya ke IWP langsung bagaimana dengan keduanya. Coba kita matikan dulu engine-nya ya biar lebih senyap. Karena kalau Picek ini, sorry, kalau NMAX kalau nggak di engine on dia lampunya mati Cak. Jadi nih maksud IWP nih, kalau Picek kan enggak nih. Jadi kalau kita lihat nih, nah ini Cak ya, kita coba nyalain ya. Kalau kita nyalakan, contohnya gitu Cak ya, dan nyalakan. Nah oke.
NMAX ini lampu utamanya nggak nyala, Cak. Jadi dia hanya DRL-nya yang nyala. Seperti ini, Mas. Ya kan? Jadi dia aura DRL-nya nyala. Tapi kalau Honda PCX pada saat sampai nyalakan kuncinya, bentar. Kita nyalakan dulu, Mas. Yes. Nah, itu nyala semuanya. Lampu utamanya juga udah nyala. Nah, ya kan bedanya di situ tuh. Ini kalau NMAX hanya DRL-nya. Kalau PCX lampu utama udah nyala. Itu bedanya. Oke, kita kembali ke bagian dashboard. Keduanya memang ini ya, sama-sama bisa terkoneksi handphone ya, Cak ya. Tapi bedanya untuk yang NMAX ini menggunakan Garmin dan untuk PCX ini sudah menggunakan mirroring dari handphone. Jadi bisa Google Maps, Cak. Ini sama dengan Aerox Turbo. Jadi Aerox Turbo ternyata juga menggunakan Google Maps. Jadi Y-Connect-nya beda dengan NMAX Garmin. Nah, Garmin ini memang dari pengalaman IWB kurang akurat, Cak ya. IWB lebih suka yang Google Maps nih, Cak. Soalnya Garmin ini kurang update. Jadi kita pernah ngetes, kadang-kadang nggak akurat nih, harusnya udah nggak ada jalannya, masih ada jalannya gitu ya. Sementara Google kan nggak, dia ngikutin dari handphone. Itu sih ya yang kita rasakan keduanya. Dan good news-nya kan sekarang untuk yang Aerox Turbo sudah model mirip PCX. Jadi nggak menggunakan Garmin lagi, jadi mirroring dari handphone. Nah, kembali kepada desain, Cak. Untuk desain Kang Mas ya, maka saya menemukan ternyata ini PCX lebar, Cak. Di bagian area body-bodinya itu lebar. Kalau kita lihat seperti ini ya. Nah, kita bandingin dengan NMAX Turbo yang lebih slim, lebih compact. Kita lihatnya lebih compact dan lebih slim. Sekali lagi, lebih compact dan lebih slim. Kelihatan nggak sampean? Nah, oke. Jadi seperti ini, dan posisi dari masing-masing keduanya pun berbeda ya. Posisinya maksudnya tuh dari sisi apa namanya, rak-raknya itu justru kalau NMAX di sini, Cak. Nah, di situ ya, NMAX di sebelah kanan. Tapi menarik adalah begini, Cak. Untuk NMAX ini dia untuk penyimpanannya dia nggak terlalu dalam, yang pertama. Yang kedua, kita lihat di bagian ini apa, pengecasan handphone itu berbeda posisi, karena kalau kita lihat chargingnya itu di sini, Cak. Nah, oke teman-teman semuanya, tuh piraknya itu sana dalam. Jadi kalau kita lihat itu dari sisi pribadi, konstruksinya IWB lebih suka yang PCX, Cak, karena PCX penutupnya, nah itu di sini sebelah kiri, buat chargingnya juga di sini. Oke, nah jadi dia di situ tuh, di situ. Nah, akan tetapi, nah ini sekali lagi memang plus minus ya, nggak ada yang sempurna ya. Jadi intinya gini, kalau sampai ngecas handphone aman di area sini, masuk langsung ke dalam, tutup aman. Nah kalau untuk yang NMAX, sampean harus ngelewerin basnya, Cak. Taruhlah handphone ditaruh sini, keluarin kabelnya dari situ bisa, ya. Ini ada nggak ya? Oh bisa ya. Bentar. Ya pokoknya begitulah ya. Kita sih belum pernah ngetes ya. Tapi yang jelas sampean harus naruh handphone di sini, kemudian kabelnya ngelewer, Cak. Bosonnya apa yang ngelewerin? Terjuntai. Tapi lagi nih, kelebihan dari PCX ini memang dia menjadi satu. Akan tetapi konsolnya terbatas, Cak. Dia hanya satu di situ tuh. Nah, ya toh, kalau NMAX itu ada dua nih, Kang Mas. Ada dua kiri kanan nih posisinya tuh. Di sana ada rak, di situ juga ada penyimpanan, ya. Walaupun nggak yang gede amat ya situ, tapi kalau kita tes ya, Cak ya. Ini handphone masuk, Cak. Jadi gitu ya, teman-teman. Pokoknya semuanya ini kayaknya plus minus sih. Tergantung pilihan sampean sih, Cak. Jadi biar sampean nggak pusing 7 keliling. Terus yang lebih suka lagi adalah di Honda ini ternyata panel dari joysticknya ini nyala, Cak. Ini kalau malam hari kelihatan nyala. Di ini kalau kita lihat joysticknya ini nyala. Ini jadi satu poin kelebihan yang lebih juga surprise dari Honda nggak memberikan atau tidak memasukkan ini sebagai fitur yang plus ya. Tapi itu adalah salah satu fitur yang plus menurut IWB. Jadi kita melihatnya lebih keren dan mewah. Dan kalau kita lihat di sini, Yamaha juga nggak kalah keren, karena kelihatan di sini lihat nih, panel-panelnya itu memang kalau jika kita lihat ya lebih rame gitu ya, Cak. Kalau ini kan simple, Cak. Kalau ini joystick ya. Sementara kalau ini dia nggak, dia terpisah nih. Jadi kiri kanannya di sini ya. Jadi kalau kita mengontrol ya, kontrol dari speedometernya memang kalau kita lihat lebih
terpisah-pisah ya, nggak jadi satu, makanya kelihatannya ramai bener. Dan ini ada Y-shape-nya. Sementara kalau Honda itu simple karena nggak ada Y-shape pastinya, dan dia mengkontrolkan memasukkan semua kontrol dalam kontrolnya dimasukin ya maksudnya dalam satu joystick yang ringkes. Bagaimana kinerja dan sebagainya ya sama-sama oke sih, tapi kalau simpelnya simple Honda ya lebih gampang untuk mengoperasikan, tapi kemewahannya WB suka ini nih, kelihatan mahal gitu ya. Kan banyak pernik-pernik ya, malah kelihatan keren gitu ya. Dan Honda memiliki shortcut untuk mematikan traction control di sini, Cak. Gitu ya. Kalau NMAX dia nggak ada ya traction control shortcut, tapi jika kita lihat di sini benar-benar semuanya kelihatan kayak Matic 50 cc aja kayaknya. Jadi mewah gitu ya. Dilihat nih, kontrol modenya ya. Bisa oke, jadi plus minus lah Kang Mas ya. Dan kalau sampai nanya bagaimana Cak WB dengan area body-bodinya, teman-teman, WB sudah share ke sampean tadi bahwa body-bodinya, nah kita matikan dulu kali ya, nanti soak Cak akinya. Ntar dulu kita matikan dulu. Nah, oke, jadi kalau sampai nanya Cak WB, terus ini mantep yang mana nih? Nah, kalau sampai nanya looks-nya ya, sekali lagi selera ya. Yang jelas secara looks untuk bagian area sini, teman-teman, yes, picek lebar kiri kanan. Sebentar kita geser set, lebih slim. Kembali teman-teman, selera sampean suka yang mana, WP nggak akan intervensi. Tapi kalau secara fungsi plus minus lagi, Cak. Fungsi plus minus apa? Nah, teman-teman, kalau secara fungsi, sampean akan menemukan bahwa memang Cak Honda memberikan beberapa poin ya, yang menurut mereka ini adalah salah satu proteksi angin ya, jadi air protection ya, untuk membantu air protection ke bagian area pengendara. Sebenarnya NMAX lebih blong, nggak ada apapun di sini Cak. Tapi kalau kelegaan dari kaki-kaki Mas, bisa lihat aja kasat mata nih teman-teman, ya kan, bagaimana NMAX ini lebih panjang untuk pijakan kakinya. Dan ini terasa sih, kita ada walaupun ini Honda sudah improve ya, dimana kita bisa menaruh kaki dengan lebih lapang ya Cak ya. Tapi jika kita lihat dari gambar aja, maka saya bisa simpulin bahwa untuk selonjoran memang NMAX unggul karena dia panjang Cak. Di area sini panjang dia itu bagian area kaki-kakinya. Nah, tapi untuk wind protection, Ibu ngerasa memang pada saat kita berkendara dengan kencang gitu ya, ya rasanya sih lebih ke proteksi aja untuk picek, karena dia ada kayak gundukan di situ ya. Jadi dipertahankan, dan itu menjadi salah satu plus dari picek ya. Selonjoran WB vote karena lebih panjang dia, area kakinya lebih luas, sementara dia agak pendek yang piceknya di sini. Tapi bukan berarti sama nggak yang leluasa banget, enggak. Cukup sih, tapi memang keleluasaan dari keduanya ini adalah dari kacamata WB ya, ini adalah NMAX yang lebih panjang bagian dek kakinya. Jadi sama bisa lurus, lempeng aja. Nah, teman-teman, WB sampai hampir lupa nih. Jadi kalau kita lihat dari bodi sampingnya juga WB surprise banget. Sebab ternyata ini Cak, bodi dari picek ini walaupun kita lihat kayaknya gitu ya, kayaknya tuh kayak nggak terlalu yang gede, tapi ternyata ketika kita jajarin keduanya Cak, fix ternyata bodi dari new picek ini lebih panjang dibandingkan dengan NMAX. Jadi bagian mukanya ini lebih lebar, ternyata bodinya pun juga lebih panjang Cak. Lihat, WB putaran ya bersamban ya. Nah, seperti ini. Oke, kita intip lagi di bagian area sana. Jadi WB juga surprise sih, ternyata lebih panjang. Ini jelas pilihan sulit Cak. Nah, mungkin sampean nggak bisa melihat dengan jelas jadi gambar ya. Kayaknya sama aja, tapi kalau kasat mata, nggak, picek itu lebih panjang. Dia lebih menjorok ya, bodinya itu ya, bagian depan belakangnya lebih panjang aja. Perahu Cak itu Cak. Kalau NMAX ini lebih agak bantet gitu ya. Ya, itu sih ya yang bisa kita tangkep. Nah, gimana dengan jok-joknya Cak WP? Oke, kita sudah bahas yang ini. Sementara kita juga bahas mengenai stangnya. Untuk stang, teman-teman, untuk Honda ternyata dia lebih berusaha untuk menarik shape dari stangnya itu menekuk ke dalam. Nah, gitu ya. Sementara kalau NMAX itu sedikit lebih lebar, nggak menekuk ke dalam. Pertanyaannya begini,
enak yang mana cak IWB, nyaman yang mana cak IWB. Nah teman-teman, dari pengetesan IWB pada saat ngetes keduanya head to head, yang paling terasa dari kacamata IWB adalah ternyata untuk postur tinggi badan IWB yang 170-an teman-teman, ini motor lebih controllable. Jadi gampang nekuknya, gampang masuk-masuk ke jalanan yang sempit. Karena kita nekuk dikit set, itu langsung kayak gampang gitu tekukin ya. Sama bisa nangkep nggak kira-kira maksud IWB. Jadi lebih lincah, lebih agile, lebih easy. Ya, jadi kita nggak usah nekuk tangan dengan effort gitu ya, karena posisi dari stangnya sudah menekuk ke dalam. Jadi kalau dari kemacetan lalu lintas, IWB merasa ternyata PCX ini lebih lincah, lebih gampang ditekuk, sementara NMAX lebih effort. Nah ini kan dari kacamata postur IWB 170-an cm. Tapi ternyata pada saat IWB tanya Ibam, nah Ibam kan si kecil IWB tuh tingginya 180 ya Cak ya. Ibam bilang dia lebih rasa nyaman dengan NMAX Cak. Nah ini nih, jadi sampean kalau postur tinggi badannya yang tinggi, mungkin lebih enak dan nyaman NMAX. Sesuai dengan pernyataan dari Ibam. Kalau dari kacamata Ibam, menggunakan PCX ini terlalu dekat. Jadi dia pada saat nekuk atau menggerakkan tangan tuh kayak sempit rasanya, dia bilang. Ini hal yang baru, hal yang kita juga baru ngeh ya, ternyata seperti itu. Dan IWB ngerasa bahkan padahal enak ini gitu ya untuk manuver, tapi Ibam bilang ya yang tingginya posturnya tinggi ya 180, dia ngerasa enak NMAX. NMAX ini nggak sempit rasanya, jadi lebih luas feel-nya. Nah ini jadi IWB serahan sampai. Artinya begini Cak, untuk sampai postur tinggi di bawah 170-an, IWB sarankan ambil PCX. Ini controllable, gampang ditekuk. Tapi kalau sampai memiliki tinggi badan di atas 170, mungkin 175 ke atas, sampai IWB sarankan memilih yang NMAX. Karena dia lebih, rasanya ya, lebih luas. Jadi nggak terlalu sempit rasanya, karena kan ini lah nih, tekuk ke dalam, sementara untuk yang NMAX ini dia lebih lebar, gitu ya teman-teman. Ya, jadi dari sini sampean bisa tercerahkan ya apa yang sudah IWB share ke sampean semuanya. Ya, looks lihat nih, ya mungkin ini nggak standar ya, udah ganti spion, tapi sampean bisa lihat dari atas seperti ini. Nah, gitu Kang Mas ya. Kita lanjut sekarang untuk pengisian bensin Kang Mas. Nah, ini seperti biasa ya, Yamaha banget yang ada sini. Untuk bensin kalau kita ngisi teman-teman, yes. Ini juga sedikit berbeda. Lihat teman-teman ya, kita coba tunjukkan sampean. Untuk NMAX juga sekarang sudah memiliki tatakan, tapi bentuknya di sini Cak, lihat nih ya. Kita buka bensin, kita taruh di sini. Nah, nyempil di bagian ujung sana. Tatakannya memang kayak seolah-olah ada stopper di sini aja. Tapi nggak ada tempat khusus teman-teman. Jadi kalau kita telah tutup nih ya, kita ngisi bensin ya, kita bisa taruh di sini tatakannya. Nah, kalau untuk yang PCX, ternyata Honda lebih fokus memberikan tempat khusus ya buat sampean. Kita lihat ya, seperti ini. Nah, ini dia. Jadi tatakannya ada, tapi benar-benar dia spesial gitu ya. Oh, ini buat tatakan. Ini ada dudukannya seperti ini, teman-teman. Nah, sama lihat ya. Jadi kalau kita ngisi bensin, nah ini bisa lebih lebih proper aja naruhnya. Jadi desain keduanya sama-sama memberikan kenyamanan, tapi kalau di kacamata IWB untuk PCX ini lebih niat karena dia ada tuh seperti ini. Yes, jadi gitu ya. Untuk bensin ada tatakan dua-duanya, tapi untuk PCX bisa kita lihat lebih proper gitu Cak ya. Nah, dari area sini kita sudah gali ya plus minus dari keduanya. Sekarang kita intip di bagian joknya. Nah, ini yang menarik Cak. Untuk jok keduanya memang memiliki karakter yang sedikit berbeda ya teman-teman semuanya. Jika sampean nanya ke IWB, untuk jok PCX ini, NMAX ini terasa lebih mewah Mas. IWB bisa lihat bagaimana kontur-konturnya yang begitu detail ya Cak ya. Jadi ada, lihat nih, ada emblem turbo NMAX ya, maksudnya ada emblem NMAX. Jahitannya juga rapih banget Cak, lihat rapi gitu ya. Jadi dengan harga 44 jutaan ya memang harus rapi sih Cak. Tapi memang terasa gitu ya, feel dari rapinya. Kita coba buka buat sampean. Ntar kita biar sampean puas aja Cak. Kita nggak usah ngomongnya por-poran dulu ya. Nah seperti ini.
Wah, udah mulai cerewet, Cak. Nah, ini bagian dalam-dalamnya seperti ini. Oke, teman-teman. Nah, bagasinya, sorry ini ada jas hujan. Oke, kita matikan dulu. Nah, untuk bagian sini, Cak, dalam-dalamnya ini Ibu sudah kasih tatakan ya. Bagasinya sekitar 26 liter, ya 26,5 kalau nggak salah, Cak. Nah, ini memang luas, bagasinya tuh luas, nggak kecil, Cak. Oke, Cak. Apalagi kalau kita lihat plastik-plastiknya juga, teman-teman. Plastik-plastiknya juga niat banget, lihat ada karbon-karbon ya. Jadi kayak semacam material yang berikan feel sporty, teman-teman. Dan kalau kita buka maksimal seperti ini. Nah, bagaimana dengan P-Check Cak IWB? Nah, kita akan buka buat sampean, Cak. P-Check. Pertama kita nilai dulu dari joknya. Cak, joknya ini memang sedikit lebih solid dibandingkan dengan NMAX ya, Cak ya. Jadi kalau kita lihat joknya ini terasa ya. Terasa solid ya. Kalau buat kawetan mungkin bisa jadi memang ini lebih awet mungkin ya. Karena kalau jok yang solid seperti ini bukannya keras ya, Cak ya, tapi ini solid. Artinya kalau kita rasakan di atas motor ini enggak keras itu enggak, tapi mungkin dalam jangka waktu jarak agak jauh kenyamanannya IWB ngerasa nyaman yang NMAX. Jadi dia lebih enggak panas lah. Dan dia feel-nya kayak rata ininya, lihat nih. Ya, joknya terasa lebih rata. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk yang P-Check kalau kita komparasi feel yang IWB rasakan melihat dari detail dekat seperti ini ya teman-teman, IWB ngerasa dari sisi materialnya ini memang sedikit di bawah NMAX Turbo. Dan jahit-jahitannya juga terkesan biasa ya. Jadi nggak banyak ornamen yang memberikan, lihat ini kan feelnya kayak mewah gitu ya, Cak, lihat nih. Nah, feelnya kan mewah gitu ya. Oke, jahitannya juga rapi gitu ya. Ini sih juga rapi, Cak. Cuman materinya biasa aja di kacamata IWB, dan Honda memberikan sebuah desain yang cukup unik dari kacamata IWB. Kalau NMAX kan agak rata, Cak, lihat loh. Jadi dia modinya flat aja dia. Ada gundukan tapi nggak menjulang. Nah, Honda memberikan perbedaan di mana pabrikan ini ya. Jadi desainer dari Honda meracik sebuah desain yang menjulang. Jadi dicoak bagian area sini, Cak. Memberikan kenyamanan mungkin ya, Cak ya. Karena di bagian area sini Honda berusaha memberikan gundukan yang lebih tinggi untuk boncengan belakangnya agar nggak tepos ke belakang, teman-teman, mungkin demikian. Sementara bagian depan ini ditipisin. Nah, cuma masalahnya adalah begini, Cak. Kalau kita lihat, Cak, ini lihat, karena terlalu menjulang, teman-teman. Bahkan bagian area apa namanya cover dari seatnya ini nggak bisa nempel banget yang area sini karena terlalu menggundung. Mungkin kalau dijahit lagi di area sini, mungkin oke ya, teman-teman, lihat nih ya. Jadi dia kayak ngangkat ya, gara-gara terlalu menjulang. Dan memang kalau dari sisi materialnya, covernya, IWB lebih pegang yang NMAX, Cak. Jadi dia lebih kayak tebel ya, dan juga feel-nya itu terasa lebih mewah gitu loh. Nah, racing lihat nih ya. Jadi kalau Honda, Saman bisa nih harus modif ya, biar lebih oke. Tapi kalau merasa cukup seperti ini, oke sih nggak apa-apa. Tapi kalau Saman ingin maksimal ya bisa dimodif variasi ini. Jadi bisa ganti MBTEC apa-apa gitu, Cak ya. Jadi benar-benar nampak ya. Oke, nah itu di bagian joknya. Dan teman-teman, ternyata keduanya juga berbeda. Kalau kita lihat secara kasar mata, maka jok dari P-Check ini lebih panjang ya. Lebih panjang artinya kalau dikomparasi ada lebih ruangnya lebih ya dibandingkan dengan NMAX Turbo. Jadi ini akan memberikan kenyamanan lebih seperti ini. Tuh. Ya, jadi kalau kita lihat memang panjang untuk yang P-Check. Namun ingat, Cak, harus diingat ya bahwa shape dari bodi keduanya berbeda. Jadi kalau kita lihat dari shape bodinya ini, ternyata NMAX itu lebih kayak naik ke atas. Sementara kalau kita lihat P-Check ini lebih agak datar, Cak, dari bodinya. Jadi nggak menjulang, nggak nungging lah bahasanya itu, lihat ya. Lebih rata, NMAX lebih nungging. Dan ini ternyata berpengaruh pada boncenger ya. Untuk ngangkang-ngangkangnya lebih nyaman P-Check ya. Jadi lebih slim rasanya. Kita akan lihat nanti bodi belakangnya. Tapi kalau untuk bagian joknya lebih nyaman yang NMAX. Maksudnya gimana, Cak IWB? Jadi kalau yang P-Check ini, Cak, terasa agak kalau digas gitu ya. Mungkin gasnya karena memang tenaganya ini termasuk gini sih, buka dikit langsung terasa set gitu. Nah, kalau untuk yang P-Check, Cak, karena dia agak rata, maka ada feel kayak jengkang ke belakang. Masih ada gitu ya kalau di bonceng ya.
pada saat digas atau apa, jadi bonceng harus menahan. Itu ya. Sementara untuk yang NMAX itu nggak terlalu, karena memang dari bodinya aja ini udah nungging feel-nya. Jadi dia nggak terlalu ngejengkang, dia lihat. Udah itu kayak dari sini ke bawah langsung naik ke atas. Jadi nggak yang rata itu. Dan ini terbukti ternyata dari pengetesan IWB ya Cak ya. Pada saat dibonceng kan nggak ngerasa agak ngejengkang itu enggak. Jadi ya nyaman aja gitu Cak. Itu ya dari body untuk apa namanya joknya Kang Mas ya, komparasi IWB kemarin. Dan kita buka sekarang. Yes, adu bagasi ini yang menarik sekali. Yes, kita buka. Dan teman-teman, inilah kelebihan dari PCX yang memang kita nggak bisa bantah Cak. Ini master of master dari kacamata IWB pribadi, di mana bagasinya gokil Mas, gede banget. Ini bagasi 30 liter, jadi kalau sama naruh sesuatu di sini, helm contohnya, di sini masih ada ruang banyak banget. Itu yang menjadi kekuatan dari PCX yang tidak bisa kita bantah. Jadi ini kita fleksibel banget bawa sesuatu. Ini luas, gede. Sementara untuk yang NMAX, dia 26 liter, 26,5 mungkin ya. Ini nggak buruk ya, bagasi gede, tapi memang secara kapasitas masih di bawah dari PCX. Nah seperti ini Mas. Jadi kalau kita taruh helm taruh di sini gitu Cak ya. Dan memang untuk helm nggak semuanya bisa kita masukin. Jadi ada beberapa helm yang terlalu gede, kadang-kadang nggak bisa. Tapi sama sih, itu juga sama. Tapi secara fleksibilitas kapasitas, IWB bisa pastikan untuk PCX ini memang unggul mutlak ya. Jadi di sini sudah habis ya untuk NMAX, tapi yang PCX masih luas. Itu teman-teman ya. Terus yang kedua adalah dari sisi bukaan dari joknya Cak. Nah joknya ini Kang Mas, kalau kita buka untuk NMAX itu mentok di area sini Cak. Jadi di area situ mentok, nggak bisa lagi kita buka. Nah seperti itu. Oke, jadi ada penahannya. Sementara kalau kita lihat untuk PCX ini, seperti PCX sebelumnya sih, nggak ada rasa khawatir ya. Karena ini benar-benar bisa tuh ngablak sampai ke sana. Ya lebih leluasa Cak, sama masukin barang yang mungkin gede atau apa lebih leluasa. Ya walaupun sebenarnya gimana ya Cak ya, kalau kita ngomongin motor ya apa sih kita bawa, nggak usah harus ngablak sih. Oke, tapi kadang-kadang feel kelegaan gitu aja. Jadi kalau kita bisa membuka sampai mentok kan feelnya lega, gede gitu, lega, enak gitu. Nah itu ya yang kita jadi poin penting, termasuk juga PCX ini kapasitas dari BBM-nya juga luar biasa jago. 8,1 liter Cak. Lebih gede 1 liter dibandingkan dengan NMAX yang 7,1 liter. Jadi untuk kapasitas BBM, kapasitas bagasi, memang kita harus akui bahwa PCX ini jagonya ya. Jadi gitu Cak ya. Ini dari keleluasaan untuk bagasinya Kang Mas. Oke, kita tutup lagi. Yes, kita tutup Mas. Nah, kita lanjut Cak. Nah ini dia yang menarik Kang Mas. Kita akan coba komparasikan di belakang. Ah ini Cak yang menjadikan perbedaan juga keduanya. Saman pasti akan tertarik. Soalnya kalau kita komparasikan di belakang Cak, ini adalah salah satu perbedaan yang mencolok antara kedua pabrikan. Yang pertama sama tahu sendiri ya, kita komparasikan bagaimana bentuk muka keduanya, yang mana ternyata di area depan NMAX ini memiliki bodi yang lebih slim, menjulang. Tapi ini beda kalau kita ngomongin bagian belakang Cak. Bagian belakang maka sama bisa menemukan bahwa PCX itu lebih compact, lebih slim. Sementara NMAX lebih mekar Kang Mas ya. Jadi kalau kita komparasikan bagaimana bodi per bodinya yang berbeda pendekatan. Ya sekali lagi memang selera Kang Mas ya kalau mengenai desain ini. Tapi kalau dari kesimpulan IWB pada saat kita melihat looks-nya, maka sampai akan melihat bahwa PCX yang terbaru ini memang terkesan lebih mewah. Mewahnya dapat. Namun kalau dari sisi gagahnya, muskulernya, feel dari racingnya, IWB sih suka yang NMAX Turbo Cak. Jadi feel-nya tuh lebih futuristik, feel-nya lebih nggak biasa. Saya perhatikan bagaimana pada saat dinyalakan, lampu senya juga mirip posisinya, ini menarik sekali. Dan keduanya sudah full LED. Nah seperti ini ya. Jadi kalau gagah-gagahnya sama nanya, gagah mana Cak IWB? Gagah NMAX Cak.
kalau kita nongkrong di motor ini dari belakang ini kelihatan laki gitu ya. Tapi kalau saya menanya mewahnya, ini NMAX kalah Cak mewahnya. Dari kacamata IWB ini terasa lebih mewah. Jadi mewah sama gagah dan racing look itu memang beda ya teman-teman. Jadi kalau saya menanya itu dia perbedaan keduanya. Lihat dari sini ya, belakang ya, dan juga kalau kita lihat dari lurus banget seperti ini ya, bagaimana keduanya yang memang berbeda pendekatan. Kalau knalpotnya Cak, IWB lebih suka yang PJEK Cak, karena terkesan lebih niat ya, lihat nih. Jadi sudah ada end cap mufflernya, nggak biasa. Kalau NMAX ini biasa aja nih Cak, nggak ada end cap muffler, jadi langsung gelondongan silencer. Nah ini mungkin bisa jadi improve nih ke depannya Yamaha. Kalau ini kan lebih, lihat nih, ada cover casing plastiknya. Jadi plus minus sih Cak, nggak ada yang sempurna Kang Mas, yang jelas. Nah, body per bodinya saya bisa intip NMAX Turbo melawan PJEK. PJEK yang terbaru melawan NMAX Turbo. Ya. Tuh kelihatan kan bagaimana stang keduanya yang berbeda ya. Tuh. Berbeda pendekatan, Cak. Dia lebih masuk ke dalam stang dari PJEK. Nah, seperti ini, sementara NMAX lebih baplang. Nah, gitu ya. Bagian belakang body-bodinya kalau kita lihat NMAX lebih gagah, feel tough gitu ya, laki. Sementara untuk yang PJEK lebih kalem Kang Mas, tapi kesan mewahnya terekspos. Nah, wes momen dia sampean Cak. Jadi gitu kita puterin ya. Dari samping kanan kita puterin bodinya NMAX Turbo yang lebih bantet ya. Sementara body dari PJEK ini lebih lebar, lebih mekar ya, lihat nih, feelnya berbeda banget. Nah, lampu pada saat aki dinyalakan belum engine on, untuk PJEK sudah nyala, sementara untuk yang NMAX itu enggak, jadi dia hanya DRL yang nyala. Nah seperti ini, dari atas seperti ini Kang Mas. Nah, itu Cak. Oke. Ini kalau kita komparasikan keduanya ya dengan posisi depan belakang Cak. Yes. Jadi kita harus akui ya Kang Mas ya. Jadi kalau kita lihat dari sini pun pendekatan kedua pabrikan berbeda. Di mana secara looks ternyata NMAX Turbo itu lebih menjulang ke atas Cak. Ya, dan juga lebih bantet ya, jadi yang nggak panjang modelnya nih, dari body-bodinya kita lihat ya, body belakangnya seperti ini Mas. Jadi body belakangnya itu lebih modelnya itu memang sporty Cak ya, tapi dia nggak yang panjang runcing ya. Sementara kalau kita lihat untuk PJEK itu lebih slim dan memanjang runcing. Dan juga teman-teman, bagaimana bagian ujung mukanya, dimana untuk yang PJEK IWB sering kebalik-balik nih Cak. Karena memang keduanya ini sama-sama keren sih, jadi kita kadang-kadang bingung ya. Nah kita lihat dari jauh seperti ini ya, pendekatan berbeda, moncongnya lebih menjulang dan juga lebih mekar dari depan. Nah kita lihat dan kita bandingkan, kalau kita puterin bodinya, bagaimana perbedaan keduanya. Sekali lagi, desain selera ya, desain itu adalah subjektif, makanya IWB nggak mau intervensi. Tapi kalau sampean tanya ke IWB secara looks, kemewahan ya teman-teman, kita lurusin dulu. Secara looks, kemewahan, ini memang PJEK ini mewah Kang Mas ya. Dia mencoba untuk seperti Forza. Tapi kalau saya menanya mengenai agresif dan garangnya, kalau sampean laki-laki yang suka racing look ya, no doubt, nggak diragukan, NMAX Turbo ini memang motor yang sangat menggiurkan sekali. Kita lihat dari samping sini Kang Mas ya, lurus, saya bisa intip bagaimana perbedaan keduanya. Bodinya di mana PJEK itu kayak perahu bener, tapi dia kayak, lihat posisinya, bagian ujungnya ini mepet ya dengan fender ya, jadi kelihatannya lebih penuh gitu ya. Sementara kalau kita lihat
untuk NMAX Turbo sini lebih ada ruangnya, Cak. Nah, seperti itu. Lihat jangkung ya, kelihatan jangkung kayak orang bule. Kayak orang bule, sementara kalau yang Picek ini lebih padat rasanya. Tapi sekali lagi secara desain memang lebih reguler untuk yang Picek, teman-teman, seperti ini. Lebih biasa lah ya. Umum gitu maksudnya, bukan biasa. Sementara kalau yang NMAX ini ciri khas banget Yamaha yang suka sekali mendobrak desain. Dan secara umum memang efektif membuat tampilan dari NMAX Turbo ini makin garang. Bagian depannya ya, sementara di bagian roda-rodanya, dimana NMAX Turbo memang lebih padat ya, gara-gara fender yang ke depan sampai menutup sampai bagian outer dari suspension ya, outer tube-nya. Dan di sini kita lihat fendernya Picek ya, seperti itu ya, yang hanya sampai di atas doang. Nah, area sini Wibi sudah share tadi bagaimana bagian untuk injakan kaki. Kita lihat dari samping seperti ini, Mas, sudah improve ya untuk NMAX, untuk Picek. Kebalik lagi, Picek sudah improve, tapi memang soal ini harus kita akui raja untuk selonjoran adalah NMAX, dan ini masih termaintain di NMAX Turbo, Cah. Jadi selonjorannya lebih mantap, apalagi kita lihat di bagian joknya ini tidak ada penahan, Cah. Jadi kita bisa sampai ke belakang aja. Nah, seperti itu. Nah, ya kan. Sementara kalau kita lihat ini bagian area kaki-kakinya. Nah, ini ada penahan di bagian joknya. Jadi lebih menjulang ke atas. Tujuannya positif ya, untuk memberikan kenyamanan ya, memberikan perbedaan antara depan dan belakang. Tapi efeknya memang kita kurang fleksibel. Kita nggak bisa mundur karena mentok di bagian gundukan ini, Cak. Nah, gundukan ini, Cak. Lumayan gundukannya, Cak, soalnya. Kalau NMAX ini cenderung rata dia, lurus. Nah, gitu kira-kira Kang Mas ya. Jadi dari samping kita nggak akan ngomongin power dan sebagainya, Cak, karena memang sesi ini belum ada. IB masih mencari jokinya siapa ya. Tapi begini, Cak, kalau sampean nanya mengenai karakteristik untuk Picek yang terbaru ini, karakternya sudah berbeda. Jadi lebih nampol di bagian bawahnya ya, lebih nampol. Tapi kalau sampean nanya akselerasi sih, ini turbo memang jago. Jadi apalagi tanjak-tanjakan ini jago banget. Ada Y shift tuh nggak bohong, bener-bener membantu banget. Sementara Picek ini bukannya tertinggal, bukannya kurang. Mungkin ada alasan tertentu di mana Honda pede dengan CVT biasa, konvensional, tapi memang mereka membuktikan secara akselerasi, secara nampol-nampolnya, ini motor memang enak gitu, larinya tuh lebih licin gitu, lebih nonjok, Cak. Kalau NMAX ini ngayun, Cak. Jadi NMAX ini kalau kita gas itu nggak langsung yang agresif tuh enggak, tapi dia kayak nahan dulu, ngayun. Tapi kalau udah lari, kita pencet Y shift, wes ngacir tenan. Nah, kalau yang Picek ini bawahnya nampol, tapi dia agak kosong dulu modelnya ya. Kalau kita bandingin sama NMAX ya. Tapi kalau dibandingkan sebelumnya, improve-nya ini lebih rata di powernya. Tapi top speed-nya ngeri nih. Jadi kemarin kita ngetes, WP ngetes untuk yang Picek. Lari 110 tuh masih engine-nya tuh yang nonjok terus, masih nonjok terus. Dari perkiraan IBB, ini top speed Picek lebih tinggi. Bisa di 120-an km per jam. Ya. Sementara rata-rata kalau motor-motornya Yamaha, limiternya biasanya ya top speed di angka 118, 115, 120 agak sulit, berat biasanya. Tapi tarikannya mantap. Jadi tanjakan jago. Ya itulah plus minus ya. Engine-nya juga beda karakter nih, Cak. Jadi teman-teman kalau sampai nanya ke IWB, bagaimana karakter dari engine-nya, Cak IWB? Engine untuk low speed, ya ini menarik ya. Karena sejauh ini kan Honda terkenal banget dengan halusnya. Tapi ternyata pada saat kita komparasikan, Kang Mas, kedua motor ini ya, kita komparasikan larinya, pada saat kita konstan cruising di 40, 50 atau 60 km per jam, IB ngerasa ternyata NMAX lebih halus engine-nya ya. Jadi vibrasi mesinnya tuh lebih terkontrol dari kacamata IBB. Ya, ini yang paling terasa di area sini, Cak. Area stang ya. Area stang ini, IB ngerasa untuk yang Picek itu ada getaran grek, 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 grek itu cukup konstan terasa. Nggak mengganggu banget, cuman kita kan komparasikan mengenai kehalusan engine ya. Jadi dia ada getaran yang cukup terasa ya, dibandingkan dengan 2 katup, 4 katup ini memang lebih getar kalau dari kacamata pribadi IWB.
Tapi NMAX ini halus ya. Jadi dari vibrasi yang kita rasakan, dia bisa terkontrol. Di 40, 50, 60 tuh dia ada getaran tetap, cuman halus dia. Lebih halus dibandingkan dengan PCX yang 4 katup ini. Jadi lebih konstan aja. Lebih konstan tuh lebih ser gitu ya. Kalau itu ada grek, grek, grek. Getarnya lebih terasa aja. Nah, tapi yang menarik adalah ketika kita geber, Cak, di mana di atas 100-an km per jam, maka NMAX getarannya lebih terasa gitu ya. Nah, ini dia yang menarik ya. Jadi teman-teman memang kita harus paham mengenai engine, di mana untuk engine Honda ini mereka memilih yang model overbore, jadi cenderung overbore. Untuk high speed ternyata getaran dari NMAX lebih terasa, jadi lebih keluar getarnya. Tapi yang ini justru hilang. Jadi kalau sampean nanya ke IWB, getaran untuk di atas 100 malah lebih minim. Mungkin karena mesinnya yang overbore itu ya, jadi nggak ngoyo gitu, Cak, bahasanya. Ya, jadi memang plus minus sih, Cak, ya. IWB sih ngerasain konstan ya getarannya di area stang dan di area sini, Cak. Untuk Honda nih, PCX ya. Sementara untuk yang NMAX itu lebih halus. Untuk ini kita ngomong yang regular daily ya, nggak ngomong top speedan ya. Ini dia lebih halus, sini juga halus, nggak terlalu terasa getaran. Tapi pada saat di atas 100, getarannya mulai getar ya, terasa gitu ya. Tapi nggak yang ini ya teman-teman, jangan berasumsi getarannya tuh wah gila parah, enggak. Kita ngomong saat ini ngukur mengenai vibrasi. Vibrasinya lebih keluar untuk yang NMAX turbo ya, sementara PCX lebih hilang. Wes momen dasar sampean. Jadi memang yang jelas adalah tidak ada produk yang sempurna, Kang Mas ya. Jadi semuanya IWB serahkan sama semuanya untuk memilih mana yang terbaik. Dan stability, Kang Mas, IWB vote untuk NMAX turbo. Ini motor nggak goyang sama sekali, dari 100 lebih itu anteng aja. Sementara untuk yang PCX itu lebih agak ngambang, karena mungkin karakter dari suspensi ya, yang agak empuk ya, agak ngambang rasanya. Tapi kelincahan IWB vote ini nih. Jadi teman-teman jangan berpikir ngambang, wah yang nggak stabil, nggak begitu. Ini hanya komparasi antara keduanya. Dua-duanya sih sama-sama stabil, very stable. Tapi NMAX lebih unggul. Ya itu, Cak. Tapi kelincahan untuk nyalipnya lebih tempat sempit, IWB vote yang PCX. Ya itu ya, kira-kira teman-teman semuanya. Itu di luar daripada suspensinya yang memang karakternya juga mirip-mirip. Tapi memang suspensi dari NMAX turbo sekarang ini lebih empuk dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi nyaman NMAX turbo mantap, PCX juga nyaman, karek duitnya, Cak. Nari duitnya, Cak. Itu kira-kira Kang Mas ya, Cak. Jadi itu tadi sedikit review IWB komparasi tentang NMAX turbo melawan PCX atau PCX melawan NMAX turbo. Dan yang jelas, Cak, keduanya ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi memang pilihan sulit. Sekali lagi, dua-duanya ini memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh masing-masing. Jadi IWB sudah jabarkan kesampaian gambarnya kayak apa. IWB juga sudah jabarkan seperti apa detailnya mengenai beberapa poin yang menurut IWB perlu IWB ulas buat semuanya untuk memberikan untuk menjatuhkan pilihan gitu aja, Cak. Tapi yang jelas both of them, dua-duanya ini adalah motor terbaik dari masing-masing pabrikan dan sangat sulit bagi kita untuk memilih mana yang terbaik karena dua-duanya punya plus minus, dua-duanya punya kelebihan kekurangan. Jadi serahkan sama semuanya untuk menjatuhkan pilihan. Informasi buat sampean, Cak, untuk yang model Y Connect ya. Ini maksudnya Y Connect damper, ini kan damper IWB yang damper. Ini kan harganya 44 jutaan, tapi yang biasa turbo itu kalau nggak salah di angka 43 jutaan, bener nggak sih? Tapi ada juga yang turbo nggak TFT itu di angka 38, 39 lah. Sementara untuk yang Honda Roadsing itu yang sudah lengkap full paket itu adalah di angka 41 jutaan. Jadi IWB serahkan sama semuanya. IWB yakin sampai makin mumet ya, semakin pusing untuk memilih keduanya. Sekarang semen komen di bawah, kira-kira semen suka yang mana? Antara NMAX turbo atau yang PCX terbaru. Semen komen di bawah. Seperti biasa kalau semen suka video, semen like, share, dan subscribe. Ojo lali, Cak, sampai sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekendus.